Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Jadi video kali ini guys, aku mau selamat malam Mas Akmal. Malam Mbak Armila. Oke, jadi di sini itu sesuai dengan judul ya. Jadi Mas Akmal ini tuh punya pengalaman horor guys, yang dimana ini horor banget. Karena ternyata kamu shock gak sih? Ternyata ada garis keturunan dari kakekmu dan ayahmu ini yang memiliki apa ya namanya, kayak pegangan lah ya intinya. Pegangan tentang sebuah kegoiban gitu ya. Iya, gila sih. Oke, boleh mungkin waktu dipersilahkan Mas Akmal untuk bercerita. Oke Mbak, aku mau bercerita itu pertama kali waktu mimpi aja ya. Karena Boleh? selama ini tuh aku belum pernah yang namanya itu ketindihan. Oh, ketinggian guys. Nah, tapi kan ada ya kata dari dokter atau ahli gitu kan, ketindihan itu kan kayak. Tapi di sisi lain itu aku itu pernah Mbak. Pertama kali itu ketindihan, aku shock banget. Karena apa? Itu benar-benar pertama kali. Aku itu sumpah Mbak. Ini percaya nggak percaya ya Mbak? Aku itu melihat banyak sosok kayak kayak ada pocong. Terus Terus banget sih. wah sampai merinding ini Mbak. Aku juga mulai merinding. Oh. Soalnya ada juga yang pernah nonton di sini tuh kayak kegangguannya tuh sampai ke podcast ini gitu loh. Iya. Tapi Sampai mengganggu, makanya aku juga takut. Kamu nggak bawa Enggak, gudang kan enggak, atau aman, makhluk aman, halus sih? aman. Enggak, aman. oke kita lanjut ya. Dari mana itu aku itu kayak gini loh Kak. Posisi itu aku melek tapi nggak bisa ngomong, dan di sana itu banyak banget kayak pocong, kayak makhluk goibnya itu banyak banget Mbak. Ini sampai aku itu ya Allah berdoa banget Mbak. Itu soalnya pertama kali lihat di kamarku yang gelap. Kan kamarku dulu kan kayak nggak ada gini loh Mbak, Plafon gitu ya? plafon gitu, jadi langsung ke atap. Dan itu langsung gelap gitu ya Mbak. Iya. Jadi kayak di depanku itu bener-bener Mbak banyak banget, sampai aku nggak bisa melek itu Mbak. Pengen caranya aku bisa melek itu gimana itu Mbak. Biasanya kan dia memang kayak gitu sih ya. Sampai akhirnya aku bisa melek. Langsung aku langsung ketemu bapak aku. Pak, aku habis ketindihan Pak. Beneran ini aku nggak bohong, banyak banget kayak di sini itu banyak banget kayak makhluk goib gitu loh Tapi Mbak. serius itu kamu mimpi apa emang kamu pas tuh lagi melek? Nah, Lihat aku setannya. gini ya Mbak, kalau posisi itu aku bener-bener melek karena aku bisa melihat ruanganku. Aku kayak nggak bisa gitu loh Mbak. Oh Nggak iya bisa, iya. kayak bener-bener stuck gitu loh, nggak bisa bilang. Dan itu kayak mogok itu kayak ibarat kayak nantang aku loh, bebas gitu, kayak kayak ada yang di depan aku gini Mbak, di depan aku, bener-bener di depan, posisi itu di depan aku tuh. Takut banget Mbak, jujur aku sampai nggak berani tidur Mbak, sampai akhirnya bapak aku nemenin aku tidur, sampai aku takut itu loh Mbak. Iya, sama saking takutnya ya. Dan itu setelah itu beberapa hari tau Mbak, temenin bapakku kan ada yang tukar, sampai aku mau itu langsung divaplon, sampai takut itu loh Mbak. Iya. Soalnya kan kayak Berarti emang di atap-atap ya itu setannya padahal. ada yang terbang gitu loh Mbak. Ih, nggak kebayang sih guys itu seberapa seremnya. Dan itu ketindihannya itu nggak satu hari gitu, nggak kayak terus gitu loh, kayak terus kayak keterusan gitu loh Mbak. Dan ternyata kan aku punya teman itu udah aku anggap saudara sendiri Mbak, itu dari Jawa Timur. Beliau memiliki salah satu indera keenam dan dia bisa merasakan apa ada makhluk goib di sekitar kita gitu Mbak. Nah, pertama itu aku nggak tahu, langsung aku dia mal pakai bahasa Jawa gitu ya mal enak sing aneh ra mal menurutmu mal, tiba-tiba Mbak ibarat kok kayak cerita hebat gitu ya, tiba Saya gitu sih kalau punya kekuatan kayak indigo atau apa gitu. mal ada yang aneh tak mal menurutmu gitu di sini tuh loh, ibaratnya kayak banyak banget loh kayak makhluk goib nek ning kene ya, ibaratnya nek ning kene kan sini akeh banget mal, bahkan aku mau mlebu ning omahmu terus disambut tuh. Terus disambut ada mbak-mbak nek kene nek apa mal ngono. Aku langsung bicara bae, anu Mas enak apa jenenge yo peninggalan mbahku. Langsung dituduhi bapakku, ternyata benar. Sedih banget sih. Dan di situ itu juga nggak
Jadi tuh teman kamu juga tahu ya peninggalan ayah kamu tuh apa wujudnya? Dari apa-apa tuh tahu, yang bahkan yang nunggu itu tahu. Bahkan dulu di rumahku temanku itu mbak main ke rumahku ya, main ke rumahku, terus tak tinggal di belakang. Katanya itu mbak, katanya itu apa, pintunya itu sampai duduk sendiri. Aku temanku sampai lari loh, lari ke aku loh, sampai lari ke aku. Sebenarnya itu bukan peninggalan dari ayahku sih mbak, itu dari udah nenek moyang. Kata bapak aku itu jadi turun temurun ya? Iya, turun temurun. Tapi itu kan bukan ibarat dari, bukan asli itu ya, ibaratnya dari ibuku yang asli sini. Tapi kan bapakku ibarat kayak apa, paribasanya mbak, kayak ipar. Oh iya, Saudara gitu loh, saudara yang agak jauh gitu lah ya. Bukan, ibu kan asli sini. Ibarat bapakku itu pendatang gitu ya. Pendatang, tapi yang dikasih amanah keris, yaitu berbentuk keris mbak, itu ke bapakku. Sebelum meninggal itu kan bapakku itu sempat memberikan salah satu keris mbak, dan itu bentukannya itu udah nggak tertata gitu udah kayak nggak terawat gitu. Nah akhirnya di barukan oleh bapakku lagi dan itu setiap Selasa Kliwon, kalau enggak malam Jumat itu pasti dikasih kayak atau kasih minyak gitu, sajen gitu ya, sajennya gitu ya. Soalnya ibarat itu menghormati. Bahkan gini bang, kan keris kan ibarat kayak orang ya. Itu kalau tempatnya tidak sesuai, tempatnya tidak sesuai itu kayak budak-budakan sendiri gitu. Kemarin bahkan ibuku itu tidur itu sampai budak dari lemari. Iya mbak, jadi emang hidup ya, bener-bener si kerisnya itu hidup guys. Bahkan terus akhirnya dipindah di ruang tamu. Tetap biar apa ya mbak, kan ruang tamu diberikan first impression, orang, keluarga, teman datang, tapi tetap dikasih situ nggak apa, soalnya kalau di situ soalnya gini mbak, bapakku kan sering kirim barang. Itu biasanya itu kayak ada yang numpangin gitu mbak. Numpangin itu maksudnya kayak ada yang nebeng. Serius mbak? Dan tuh yang nebeng malu tak kasat mata. Yang waktu merinding mbak, kalau cerita kayaknya itu itu bener-bener kata bapakku itu gini mbak, kalau ditebengin itu mobil itu rasanya kayak berat gitu loh mbak. Serem banget sih itu. Berat, dan bahkan bapak aku itu kalau ada yang nebengin itu pasti melihat menurut bah gitu, biasanya kan dosa. Berarti emang ayah kamu udah paham ya, kayak oh ini tuh ada yang nebeng gitu. Biasanya kan kalau kata gitu. Nah, aku nih kalau cerita kayak gini mesti merinding. Iya guys, beneran itu aku nggak bohong nih. Lihat guys, pamer ototnya. Ototnya gini loh. Jadi itu gimana ya mbak, udah kayak, soalnya nggak percaya sih mbak, soalnya kalau bener-bener ngalamin pasti ngerasain itu sampai ada yang mengikuti itu sampai depan rumah mbak. Serem banget guys, serius. Nah akhirnya jadi dia tuh nggak pulang sampai ke rumah kamu, sampai mau ke rumahku, dan bapakku kan telepon temennya yang punya kayak kekuatan itu, dibilangin dulu kamu jangan langsung masuk rumah. Nah bapakku itu kayak wudhu gitu tuh mbak, terus kayak ambil setelah wudhu itu setelah wudhu itu kayak ambilan itu loh mbak, air apa gitu, disuruh berdoa langsung disiramin ke mobilnya itu, biar kayak pergi gitu loh. Bener-bener. Soalnya aku tuh itu malah masuk ke rumah ya. Iya, takutnya ngikut sampai rumah guys gitu. Kalau masuk ke rumah kan kayak apa ya mbak, kayak nggak bagus juga tuh. Tiba-tiba ada makhluk gaib dari jauh kan, soalnya kan ada pepatah mengatakan, bukan pepatah sih, kayak bicara dari orang sepuh gitu loh mbak. Kalau hantu yang ada dari hutan itu kan malah bahaya kan. Iya benar. Soalnya kan kayak kekuatannya lebih gede gitu.
Tapi emang bener-bener serem ya sampai nebeng itu loh. Sampai nebeng mbak, ibarat Tapi itu berapa makhluk? Cuma satu atau? biasanya itu kalau nggak 1, 2, tapi seringnya itu 1 sih mbak. Berarti emang sering ya, nggak cuma sekali ya? Sering kalau perginya itu jauh. Bahkan ada pengalaman juga mbak dari saudaraku, dari ponakan itu kan kerja. Kamu tahu anu nggak mbak, mobil-mobil mainan gitu loh yang Iya. besar-besar remote itu kan kirimnya kan bisa jauh-jauh ya mbak. Itu ada yang kirim sampai map itu mbak, map itu mengarahkan ke hutan, terus ada rumah kosong. Akhirnya nggak jadi diantar, putar balik. Tapi kadang itu hantu tuh tahu nggak sih yang indigo tuh yang mana, yang enggak yang mana. Jadi mungkin aja dia itu tahu kalau ini orangnya sensitif nih, atau Anu bisa mbak, lihat aku nih, jadi aku lihat ini, guys, merinding guys tuh. lihat beneran kan ini kan, merinding kan. Iya bener. Apalagi di belakang tuh bener-bener kalau kamera bisa denger ya, aku coba nanti cek ya. Ini suara dari tadi tuh ada terus loh di dapur. Kayak barang-barang gerak atau jatuh. Aku nggak berani ngecek sih guys. Serius. Kayak aku mau agak maju. agak maju. Iya, aku takutnya kalau ada yang nampakin di belakang itu kayak pengen gini sebenarnya. Gini ya mbak, saudaraku kan pernah sampai itu mbak, bener-bener kan ngikutin map ya mbak, tapi malah ke tempat itu kayak hutan gitu loh, dan itu ada rumah kosong. Terus akhirnya kan temanku saudaraku itu kan sama bapaknya itu ngantarnya berdua mbak, soalnya kan jauh-jauh kan biar ada yang nemenin gitu loh. Akhirnya disuruh putar balik, ganti pekerjaan aja, soalnya terlalu beresiko itu loh. Iya, beresiko banget sih kayak gitu. Nah nanti kalau masuk ke rumah itu bener-bener rumahnya Tapi itu pekerjaan pecah, yang paling beresiko itu adalah sopir ambulan sih. iya mbak, Siapa yang setuju habis ini kita bakal undang sopir ambulan. supir ambulan ya. Kalau ini tembus 10.000 penonton nggak apa sih? Iya, langsung ke supir ambulan Iya ya. benar banget. Oke, dan setelah itu mungkin ada lagi yang ngecamp itu